Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcella Dwi Amelia, kelas 11 Kimia Analis 1A. Saya di sini akan menjelaskan tentang spektrofotometer UV vis. Spektrofotometer UV vis merupakan alat dengan teknik spektrofotometer pada daerah ultraviolet dan sinar tampak. Alat ini digunakan mengukur serapan sinar ultraviolet dan sinar tampak oleh suatu materi dalam bentuk larutan. Nah, konsentrasi larutan yang dianalisis sebanding dengan jumlah sinar yang diserap oleh zat yang terdapat dalam larutan tersebut. Nah, spektrofotometer UV vis dimanfaatkan sebagai analisis logam berbahaya dalam sampel pangan atau bahan yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip kerja spektrofotometer UV vis adalah interaksi yang terjadi antara energi yang berupa sinar monokromatis dari sumber sinar dengan materi yang berupa molekul. Spektrofotometer UV vis merupakan penyerapan sinar tampak atau UV oleh suatu molekul yang dapat menyebabkan terjadinya ekstasi elektron dari keadaan dasar menuju energi yang lebih tinggi. Setelah mengetahui prinsip spektrofotometer UV vis, Marcel di sini akan menjelaskan tentang panjang gelombang, frekuensi, dan energi. Sebelum menjelaskannya, di sini Marcel akan menjelaskan dulu tentang panjang gelombang. Panjang gelombang dapat diartikan sebagai gambaran suatu berkas sinar sebagai bentuk gelombang jarak antara dua puncak. Sedangkan frekuensi adalah banyaknya jumlah puncak sinar yang lewat. Nah, jumlah puncak sinar yang lewat gitu jadinya. Nah, sekarang Marcel akan menjelaskan tentang hubungan antara panjang gelombang dan frekuensi itu berbanding terbalik. Nah, kecepatan cahaya tetap, maka jika kita menaikkan frekuensi, maka panjang gelombang akan lebih pendek. Nah, sebaliknya jika panjang gelombang lebih panjang, maka frekuensinya lebih rendah. Nah, sedangkan hubungan frekuensi dan energi adalah dapat melihat bahwa pada frekuensi yang lebih tinggi, maka energi sinar akan lebih tinggi. Sebaliknya pada panjang gelombang yang tinggi, justru energi dari suatu cahaya lebih kecil. Nah, di sini menjelaskannya, frekuensi lebih rendah, panjang gelombang lebih panjang. Kalau misalkan frekuensi lebih tinggi, panjang gelombang lebih pendek. Hubungan frekuensi dan panjang gelombang. Setelah menjelaskan tentang hubungan panjang gelombang, frekuensi, dan energi, sekarang Marcel akan menjelaskan tentang hukum Lambert-Beer. Prinsip kerja spektrofotometer. Berdasarkan hukum Lambert-Beer, jika cahaya monokromatik masuk media larutan, maka akan didapatkan hasil. Cahaya diserap, sebagian akan dipantulkan, dan sebagian lagi akan diteruskan. Nah, hukum Lambert, serapan berbanding lurus dengan ketebalan sel yang disinari. Semakin bertambah sel, maka serapan akan bertambah pula. Hukum Beer, absorbansi akan berbanding lurus dengan konsentrasi. Maka kalau misalkan digabungkan, hukum Lambert-Beer adalah semakin tinggi konsentrasi zat, maka semakin tinggi pula absorbansi yang dihasilkan. Sebaliknya, semakin rendah konsentrasi zat, maka semakin rendah pula nilai absorbansi yang dihasilkan. Nah, di sini hubungan antara transmitasi dan absorbansi. Nah, absorbansi sinar oleh larutan mengikuti hukum Lambert-Beer, yaitu bila sinar dilewatkan larutan tanpa ada yang diserap, maka absorbansinya adalah 0 dan prosentasinya transmitan adalah 100%. Ini adalah bagian-bagian utama dari spektrofotometri atau spektrofotometer UV vis. Cara menentukan kadar analit dengan spektrofotometer UV vis ada 3 cara, yaitu 1. Menyiapkan sampel untuk analisis spektrofotometer. 2. Menguji sampel dengan spektrofotometer. Ketiga,
Dan yang terakhir, mengadministrasikan dan menghitung analisis kadar sesuatu. Terima kasih karena telah menyaksikan video ini. Mohon maaf bila ada kata yang salah dan mohon maaf bila misalkan masih belum lengkap. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.